Saudara, KPK terus bergerak membongkar dugaan rekayasa sistemik dalam penetapan nilai pajak bumi dan bangunan. Kasus ini diduga kuat tak hanya melibatkan petugas di KPP Madya Jakarta Utara, tapi juga pejabat di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga ada aliran uang yang diterima sejumlah pihak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dari para tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara. Dugaan awal tersebut menjadi alasan penyidik menggeledah 2 kantor direktorat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dugaan aliran uang tersebut masih terus ditelusuri terkait dengan pihak-pihak yang menerima dan nominal uang yang diterima. Budi menambahkan selain aliran uang, penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak dilakukan untuk mendalami proses dan mekanisme pajak bumi dan bangunan yang juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan tarif. Mendalami terkait dengan proses dan mekanisme penilaian dan pemeriksaan PBB, di mana dalam mekanismenya juga melibatkan kantor pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa. Selain itu juga diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat, sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri kepada siapa saja, nominalnya berapa. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan mengevaluasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga dirumahkan sebagai sanksi bagi pegawai yang melakukan penyelewengan. Sementara terkait proses hukum yang sedang berlangsung, Purbaya menghormati jalannya proses hukum yang berlaku. Purbaya menyatakan akan tetap melakukan pendampingan bagi pegawai yang diperiksa hingga keputusan pengadilan nantinya. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita taruh tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, itu berarti dirotasi Pak, rotasi Pak ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa, kan ada yang bisa kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat, rotasi kan nggak ada gunanya. Jadi kita akan sedang nilai itu. Ya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya, KPK mengungkap pejabat pajak yang terjerat operasi tangkap tangan menerapkan modus pengurangan pajak kepada wajib pajak yang seharusnya membayar pajak 75 miliar rupiah. Namun, wajib pajak hanya membayar 15,7 miliar rupiah dan 4 miliar sebagai imbalan yang dibagikan kepada sejumlah pihak. Kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu. Itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan. Sehingga BS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak lainnya. Jadi uang 4 miliar tersebut yang sudah dalam bentuk mata uang asing, kemudian dibagi-bagi kepada beberapa pihak ya. KPK melakukan OTT terhadap 8 orang yang diduga pejabat Ditjen Pajak di Jakarta Utara. Sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurangan nilai pajak. Tim Liputan Kompas TV. Awal tahun baru 2026, peristiwa yang tidak mengenakan menampar jajaran Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. 3 pegawai kantor pelayanan pajak Jakarta Utara ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pekan lalu. KPK sudah menetapkan ketiganya bersama 2 orang dari swasta sebagai tersangka. Modus korupsi pegawai KPP Pajak adalah mengurangi nilai pajak yang harus dibayar wajib pajak. Sebagai imbalannya, mereka menerima uang suap hingga miliaran rupiah. Sangat ironis dan tentu saja memalukan. Di saat pemerintah menggencarkan penerimaan negara, salah satunya dari sektor pajak, pegawai pemerintah justru korupsi. Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 gagal capai target. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak sebanyak
Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Akibat tidak tercapainya target ini, pemerintah harus terima kenyataan defisit setoran pajak sebesar Rp271,7 triliun atau istilah populernya penerimaan pajak cuma amsyong. Jangan salahkan bila ada yang bilang korupsi adalah salah satu sumber defisit pendapatan negara. Apalagi korupsi pajak di Jakarta Utara ini patut diduga melibatkan pejabat di kantor pusat Direktorat Pajak. Itulah sebabnya KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa langsung merespons. Selain sanksi hukum dan pemecatan, Purbaya melakukan kocok ulang pejabat struktural hingga opsi merumahkan pejabat pajak korup. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai jaringan pegawai pajak korup. Respon Menkyu Purbaya patut diapresiasi. Jangan sampai suap pegawai pajak ini berdampak kepada hilangnya kepercayaan wajib pajak membayar pajak. Yang rugi bukan cuma pemerintah, tetapi seluruh warga negara Indonesia. Upaya menyejahterakan rakyat dengan berbagai program dan pembangunan dipastikan gagal akibat pemerintah tidak punya uang. Tantangan pemerintah tahun ini sungguh sangat tidak mudah. Kondisi global masih akan membuat ketidakpastian ekonomi, apalagi ketegangan geopolitik tidak kunjung reda. Perang Rusia dan Ukraina belum selesai. Ketegangan muncul akibat Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Ini semua bisa memperburuk situasi global yang tentu saja berimbas kepada perekonomian Indonesia. Di tengah tekanan seperti ini, harusnya aparatur negara tidak korupsi. Apalagi pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Kasus korupsi pegawai pajak sudah berulang kali terjadi. Ini menunjukkan ada persoalan serius pada integritas serta lemahnya pengawasan internal. Padahal pegawai pajak sudah mendapat tunjangan dan fasilitas lebih besar daripada aparatur lainnya. Sekali lagi, sungguh sangat ironis. Kita dukung langkah KPK membongkar korupsi pajak ini secara transparan agar memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terutama wajib pajak. Kita juga berharap teladan dari pemimpin negara dan bangsa ini di pusat dan di daerah untuk terus berkomitmen memberantas korupsi. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Kami masih akan kembali usai jeda. Tim SAR gabungan temukan 1 jenazah korban pesawat ATR 42500. Lalu fakta apa saja yang sudah dikantongi otoritas untuk mengusut sebab kecelakaan? Perbincangan usai jeda bersama Yasir Nenek Ama. Saatnya bangkit dan membuktikan. Feyenoord yang kini bertengger di posisi 2 klasemen mempunyai misi mengakhiri 3 laga tanpa kemenangan bersama Sam Stein sang playmaker di lapangan tengah saat melawan Sparta Rotterdam dengan Tobias Lauritsen sebagai tumpuan di lini serang untuk mengoyak pertahanan tuan rumah. Eredivisie, Feyenoord versus Sparta Rotterdam, Minggu 18 Januari pukul 10:30 malam, live di Kompas TV. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Baru setengah jalan,